Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini pertemuan pertama kita ya setelah libur panjang ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau sehat. Jadi karena kita baru pertemuan pertama di semester genap ini, kita tidak akan langsung masuk ke materi ya. Kita ngobrol-ngobrol biasa dulu saja sambil menyinggung topik untuk pertemuan minggu depan. Jadi gimana? Liburannya? Puas belum? Pasti belum kan? Ya maklum, namanya juga manusia, nggak ada puas-puasnya. Jadi adakah di sini dari kalian yang mengetahui tentang siapa saja yang menjajah Indonesia? Yang tahu acungkan tangan ya. Ya Budi, Belanda betul. Lalu ada apa lagi? Ya Darwis, Jepang betul. Dan masih ada beberapa negara lagi yang sebenarnya menjajah Indonesia. Jadi penyajian tersebut kita kenal sebagai kolonialisme dan imperialisme. Ada yang tahu? Belum ya? Ya nggak apa-apa. Akan saya jelasin ya. Jadi kolonialisme itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kolonia, yang berarti pemukiman. Maka arti kolonialisme adalah upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka memperluas wilayah kekuasaan. Kolonialisme didasari oleh kepentingan ekonomi. Kebanyakan wilayah yang dijadikan koloni memiliki sumber daya alam yang kaya. Kolonialisme ini dapat terwujud melalui penaklukan, salah satunya yaitu Indonesia sebagai daerah taklukan. Dari penjelasan yang saya berikan tadi mengenai kolonialisme, adakah dari kalian yang ingin menyebutkan dampak positif dan dampak negatif dari kolonialisme? Ya, Adi silahkan. Bagus pendapatnya Adi ya. Bahwa dampak negatif dari kolonialisme adalah menimbulkan penderitaan psikis dan sengsara. Terdapat pengambilan hak penduduk secara paksa, hilangnya harta benda dan jiwa karena adanya paksaan untuk bekerja dan menyerahkan harta. Dari dampak negatif ini kita dapat mengetahui bahwa sulitnya bangsa kita pada waktu itu yang belum merdeka. Jika ada dampak negatif pasti ada dampak positif. Jadi di antara kalian adakah yang tahu dampak positif dari kolonialisme di Indonesia? Ya, Dedi silahkan. Ya benar pendapatnya Dedi tadi, bahwasannya dampak positif dari kolonialisme ini yang sangat nampak yaitu semangat nasionalismenya. Selain itu ada pula dampak positifnya itu dari bidang ekonomi. Kita tahu atau Indonesia tahu ekonomi liberal dan kapitalisme. Lalu diperkenalkannya sistem perbankan di Indonesia. Lalu muncullah transportasi modern seperti kereta api dan kapal uap. Sampai sini ada yang bisa menyimpulkan? Ya Putri silahkan. Bagus. Pemilihan kata yang mudah dipahami oleh kalian ya. Saya perjelas ya. Jadi kedatangan Belanda tersebut tujuannya untuk memperluas wilayah kekuasaannya agar bisa dimanfaatkan sumber daya alamnya. Dan Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Selanjutnya yaitu imperialisme. Imperialisme adalah berasal dari kata imperator yang memiliki arti kata pemerintah. Jadi imperialisme merupakan suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain yang dianggap terbelakang untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan dari negara dikuasainya. Imperialisme lebih memanfaatkan penduduk ketimbang sumber daya alamnya. Dari penjelasan yang saya berikan tadi mengenai imperialisme dari kalian, adakah ingin yang menyebutkan dampak positif dan dampak negatif? Ya Tuti, silakan. Ya benar yang dikatakan Tuti, dampak negatif dari imperialisme yaitu tidak jauh berbeda dengan imperialisme. Salah satunya itu terkait pencurian secara besar-besaran sekaligus secara terang-terangan sumber daya alam Indonesia ini seperti rempah-rempah di mana sudah dikuasai oleh orang-orang Eropa. Selain itu penindasan sumber daya manusianya ada, namun baik lagi dengan kolonialisme, imperialisme juga memiliki dampak positif yang cukup membantu rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Adakah yang ingin berpendapat? Ya Intan silahkan. Ya benar yang dikatakan Intan, bahwa dampak positif dari imperialisme ini yaitu salah satunya tersebar berbagai agama yang dapat menuntun rakyat pribumi kepada jalan yang benar seperti agama Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Ada yang tahu berbedanya kolonialisme dan imperialisme? Ya Cindy, benar secara sederhananya itu kolonialisme itu memanfaatkan SDA-nya, sedangkan imperialisme itu memanfaatkan SDM-nya.
Setelah kita ketahui perbedaan kolonialisme dan imperialisme, marilah kita sejenak melepas kepenatan dari berdiskusi kali ini dengan menyaksikan film atau penjelasan mengenai bangsa barat yang datang ke Indonesia secara singkat. Pada zaman dahulu, bangsa barat datang ke Indonesia dengan membawa misi 3G. 3G merupakan singkatan dari Gold, Glory, Gospel. Pada saat itu di Eropa, harga rempah-rempah sangat tinggi karena kondisi mereka yang buruk. Mereka berusaha mencari dan menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah di belahan bumi bagian timur, seperti India dan Indonesia. Di Indonesia, terdapat banyak sekali jenis rempah-rempah, seperti merica, cengkeh, jahe, pala, kayu manis, adas, kapulaga, dan kunyit. Dengan membawa misi 3G, bangsa barat melakukan perdagangan dan penaklukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka juga melakukan penyebaran agama. Salah satu dampaknya adalah membaiknya kondisi ekonomi Eropa dan mereka memulai revolusi industri. Sejak abad 16, setidaknya ada 3 bangsa yang pernah datang dan menduduki Indonesia. Di antaranya adalah Portugis pada tahun 1512, Inggris pada tahun 1579, dan Belanda pada tahun 1595. Pada tahun 1512, Portugis datang ke Asia. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Asia. Awalnya, bangsa Portugis berniat untuk pergi ke India. Namun usahanya tidak berhasil. Akhirnya, Portugis menguasai Malaka dan Myanmar. Pada tahun 1512, di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao, Portugis berhasil menginjakkan kakinya di Indonesia, tepatnya di Maluku. Kemudian, Inggris menggantikan kekuasaan Portugis di Maluku dan membuat sebuah persekutuan dagang yang dikenal dengan East India Company atau EIC. Pada tahun 1602, Peter Booth pun ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal VOC yang pertama. Tak lama setelah VOC berdiri, pusat perdagangan rempah-rempah dipindahkan ke Jayakarta karena posisinya yang dianggap lebih strategis. Pangeran Jayawikarta sebagai salah satu penguasa di sana mengizinkan hal ini. Beliau juga mengizinkan Inggris untuk mendirikan EIC di Jayakarta. Pada tanggal 13 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen berhasil membujuk penguasa setempat untuk mencabut izin EIC. Setelah kejadian tersebut, Belanda terus mendesak Inggris agar menyingkir dari Indonesia. Baik, semua dalam video yang ditayangkan ini sudah menjelaskan sedikit mengenai latar belakang bangsa barat ke Indonesia. Untuk itu, pada pertemuan selanjutnya, Bapak harap kalian semua membaca lebih lengkap lagi mengenai kolonialisme dan imperialisme ya. Nanti kita akan belajar bersama lagi lebih dalam. Alhamdulillah, rangkaian pembelajaran hari ini telah usai, dan dikarenakan waktu sudah habis, maka kita selesaikan pembelajaran hari ini. Terima kasih pada anak-anak yang telah berkontribusi dalam pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.